semuanya, selamat datang di podcast hari ini. Kali ini kita ada di tempat yang istimewa banget, namanya Jogloki Penjawi. Ayo ikutin keseruan kita. Nah, begitu masuk, kita disambut dengan bangunan joglo khas Jawa dengan nuansa yang sedikit modern. Nah, bayangin aja di sini tuh ada catering buat teman-teman yang pengen bikin acara, terus ada cafe buat nongkrong anak muda, dan juga ada rumah makan dengan makanan yang enak. Yuk kita masuk. Nah, yang bikin makin unik di sini mereka menyediakan banyak barang-barang antik yang bisa kita nikmati dan bisa kita lihat. Nah, habis ini kita bakal ketemu sama yang punya Jogloki Penjawi. Jadi jangan sampai ketinggalan. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Lintang Zarifah Tristania. Di sini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang langsung dengan owner dari salah satu UMKM di Salatiga, yaitu Jogloki Penjawi. Sebuah rumah makan yang gak cuma membahas tentang hal kuliner saja, tetapi juga mempunyai ciri khas unik dan tempat yang penuh dengan nuansa khas Jawa. Sebelumnya, selamat siang Ibu. Siang Mbak Tania. Boleh memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu? Terima kasih. Nama saya Nina sebagai owner Penjawi. Saya senang anak-anak muda mulai menyukai nuansa yang kita sajikan di restoran saya. Untuk sejarah awal Ibu mau memulai usaha ini? Jadi awalnya tuh kita sebenarnya rumah tinggal Mbak Tania. Jadi kita pindah ke tempat ini sebelum bangunan ini semua jadi lengkap. Nah, kebetulan Bapak tuh suka yang bangunan joglo, terus ada gebyok-gebyoknya gitu, pokoknya perkayuan gini. Nah, lama-lama kok ada orang lewat terus tertarik, tanya, Bu, ini restoran atau apa? Ini rumah tinggal. Terus kita jadi punya ide. Kan di rumah yang dulu kita juga punya usaha catering, rumah makan, terus apa kita bikin rumah makan aja. Dan dari situ ternyata kok banyak disambut, banyak tamu, banyak yang suka. Terus kita mulai serius untuk membenahi jadi restoran. Masya Allah. Untuk cateringnya sendiri Ibu? Ya, catering itu muncul setelah kita mapan di resto, kemudian kita melayani ke luar resto catering dengan nama Adegagia. Alhamdulillah cateringnya lebih maju dari restonya, sampai kita terima wedding atau acara tunangan ulang tahun di resto. Nah, dari situ kita terus mengembangkan terus bisnis kuliner ini. Jadi itu. Hal apa sih Bu yang membuat Ibu menginspirasi membuka usaha ini? Ya, awalnya itu karena banyak orang tanya ini apa Bu, kok tempatnya bagus buat foto-foto. Awalnya tuh ada yang prewed, ada yang pengen nyoba-nyoba jajan. Yang awal tuh malah kita nggak ngenakan cas, waktu ada pada prewed gitu, terus lama-lama ini kok dibisnisin kan lumayan Pak, spot-spot fotonya katanya bagus. Dan Bapak tambah terus koleksi-koleksinya, tambah yang aneh-aneh itu kok banyak yang suka. Lah itu inspirasi itu terus ya kita bisnisin aja. Siapa tahu memang rezeki kita di sini. Ya alhamdulillah sampai sekarang resto lebih lama ya, jadinya udah dari 2013, terus kalau cateringnya itu 2 tahunan ini. 2 tahun terakhir ini ya Bu? Dari 2013, ya, berarti sampai melewati masa pandemi ya Ibu? Betul, pas pandemi saya juga pegawainya banyak yang maksudnya kita juga nggak sanggup kan Mbak, kan nggak ada tamu itu. Kita mencoba jemput bola, kita catering ke rumah-rumah, kita tawarkan gitu. Terus ya bertahan dengan karyawan cuma tinggal berapa ya, dari 25 kita tinggal 6 kalau nggak salah waktu itu. Berarti tantangan apa aja sih Bu selama melewati pandemi itu? Itu pertama itu kan kita nggak boleh buka kan, itu buka tapi harus terbatas. Kemudian kita pengen adakan wedding juga nggak bisa, jadi kita dus-dusan bertahan gitu. Terus jemput bola itu lewat media sosial kita tawarkan. Terus ya itu karena pegawai banyak yang keluar, kita kan terus cari lagi nih setelah pandemi lewat juga. Pegawai lama masih ada yang mau gabung lagi, tapi kan ya kita mulai dari awal lagi semuanya, termasuk beli peralatan lagi, ya. Nah tadi kan Ibu bilang ada yang online juga ya Ibu? Betul. Itu melalui apa aja sih Bu? Jadi kita ada
ada apa pegawai khusus untuk tim apa mbak namanya kalau itu, pokoknya dia dari marketingnya, kemudian dia yang pegang IG, Facebook, TikTok, kita promosi lewat itu, terus kita manggil influencer gitu, karena persaingan resto kan sekarang luar biasa, Iya, jadi kita Ibu. ingin makin dikenal ya. Nah, itu untuk IG, Facebooknya dan lain-lain itu boleh di-spill Ibu? Boleh, kalau IG Jomblo Ki Penjawi ada, Arti Bagi ada. Oh, nanti akan di-spill di layar ya. Iya, Facebooknya juga ada, TikTok ada. Untuk Kreator khusus jadi untuk itu. untuk menu-menunya sendiri Ibu yang paling khas. Iya, kita ada spesial menu, jadi kan kita bikin ini ada nuansa Jawa Bali-nya mbak. Iya. Jadi kebetulan ini bangunan Jawa, tapi terus kita kasih penik-penik Bali juga. Nah masakannya juga ada Jawa dan Bali. Nah yang jadi favorit sering orang pesan itu ayam taliwang. Wow. Terus kita baru-baru ini keluarin sate raja, itu ada di menu catering juga. Terus yang favorit lagi itu sup iga, ayam betutu. Jadi beberapa menu Bali, terus nasi campur Bali ada. Sate raja itu kayak gimana ya Ibu? Sate raja itu dari kita bahannya pakai ayam tapi yang bagian paha, jadi tetap lembut kulit dagingnya. Iya. Terus kita masak dengan rasa pedas manis gitu. Pokoknya Kalau lain dari yang lain. Untuk Perlu yang dicoba. taliwang? Taliwang kita dulu pertama kali kita menu itu kita manggil kokinya khas dari kecamatan Taliwang itu dari Lombok. Masya Iya. Allah. Ayamnya juga dia prosesnya betul-betul sesuai yang di sana. Iya. Tapi karena pas pandemi itu dia kembali lagi ke sana ke negara Lomboknya itu, kita mengembangkan, kita sesuaikan selera Salatiga, jadi agak manis dikit, nggak terlalu pedas. Ya alhamdulillah cocok, banyak yang cocok. Alhamdulillah. Iya. Nah, dari banyaknya makanan yang Ibu buat dan minumannya juga, Iya. cara menjaga Ibu kualitasnya itu. Oh iya betul ya. Jadi kita ada di dapur ada bagian khusus untuk yang quality control. Terus ibu juga masih terjun, masih icip-icip, masih ikut melihat anak-anak yang masak ini koki-kokinya. Jadi kita semua tetap harus menjaga, soalnya mbak itu kan penting ya. Oke. Cita rasa harus tetap tidak berubah. Dari banyak persaingan bisnis Ibu, strategi apa sih Ibu yang Ibu lakukan selama ini? Iya. Kita pertama itu kita menyentuh media sosial sih mbak, karena ini juga restoran. Saya nggak nyangka sih anak muda banyak yang suka, makanya kan kalau lewat media sosial tuh banyak yang anak-anak muda ya. Jadi kita ke sasaran itu, jadi kita sampai membiayai ada pegawai khusus untuk konten kreatornya itu lewat itu. Kemudian ya inovasi terus ke menu, terus apalagi ya, kita kadang mengadakan acara di Jomblo, jadi orang banyak datang terus melihat dan tertarik. Ini juga tempatnya juga bisa enak banget gitu loh Bu, tenang. Jadi juga ya suasana asri juga. Iya. Apalagi kayak buat anak-anak muda juga Ibu. Tak kira nggak suka, katanya dulu semua enggak sih. Ternyata pada suka juga sih nuansa Jawa Iya. gini anak muda. Enak Ibu, nyaman gitu. Iya, alhamdulillah. Nah, selain itu di Jomblo Ki Penjawi juga memiliki kafe yang namanya juga sama dengan cateringnya, yaitu Ati Bagia, yang artinya adalah hati bahagia. Jadi, ibu owner berharap jika orang-orang yang menyantap makanan di Jomblo Ki Penjawi akan bahagia hatinya. Wah, seru banget ya ngobrol di Jomblo Ki Penjawi hari ini. Ternyata di balik suasana tradisional ada inovasi modern yang bikin semua kalangan bisa menerima ataupun menikmati Jomblo Ki Penjawi. Kita juga bisa memesan catering, yaitu Ati Bagia Catering, untuk acara besar seperti nikahan ataupun tasyakuran ataupun pengajian. Nah, barang-barang antik yang dipajang di sini juga membuat suasana makin hangat loh, seperti lagi main ke rumah kakek dan nenek. Dan juga vibes kafenya kekinian, bisa buat nongkrong bareng teman-teman. Dan ya buat teman-teman yang kepo dengan Jomblo Ki Penjawi ini bisa datang mampir ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton podcast kami. Jangan lupa nantikan podcast selanjutnya. Bye.